Shalom. Jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, Shalom. Apa kabarmu pagi ini? Saya percaya bahwa di daerah manapun engkau berada saat ini, kabarmu adalah dahsyat luar biasa. Sebab penyertaan Tuhan engkau ada sampai saat ini ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau diajar oleh kebenarannya. Kita buka firman Tuhan lewat Roma 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, di mana Lembaga Alkitab Indonesia mencatat judul berikutnya hasil pembenaran. Saya memberi judul firman bagi kita pada pagi ini, tahan uji menghasilkan pengharapan. Apa saudaraku? Tahan uji menghasilkan pengharapan. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan ini menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudaraku, kalau kita melihat pada akhir zaman ini, kita akan melihat ada situasi yang keadaan semakin sulit. Sebagaimana firman Tuhan, bagaimana kita akan diproses, dibentuk sedemikian rupa, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar menunjukkan kasih setia di dalam Tuhan. Saudaraku, pemurnian iman orang percaya saat ini sedang dikerjakan, ya. Dan hasilnya Tuhan mau, saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala proses yang Tuhan bentuk itu akan membuat engkau, saya, dan kita semua umat Tuhan menjadi pribadi yang tahan uji. Dan kita akan melihat di balik dari semua ini ada satu pengharapan yang luar biasa. Meskipun kita mungkin di dalam proses merasakan suatu hal yang menyakitkan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak banyak mengerti mengapa akhir-akhir ini selalu terjadi hal-hal yang tidak masuk di akal, atau mungkin itu tidak terpikirkan di dalam pikiran kita. Saya tidak tahu seberapa banyak jemaat yang mengerti ketika saya di akhir-akhir ini selalu setiap hari mengirimkan pesan gembala lewat misbah keluarga kepada jemaat. Saya tidak tahu seberapa banyak kita yang mengikuti hal itu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang saya mau ajarkan bagi jemaat, yuk kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa kita gunakan saat ini selain kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan, sehingga kita paham, ya, kita mengerti bahwa di balik semua ini pasti ada rencana Tuhan yang besar yang akan Tuhan nyatakan bagi umat-umat percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan tahan uji. Tahan uji bukan sesuatu yang baik keadaannya. Ujian itu membuat orang stres. Ujian itu membuat orang merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Saya memberikan satu ilustrasi bagi kita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Katakanlah seorang ibu, ya, seorang ibu yang nyaris setiap saat mendapatkan tantangan di dalam kehidupannya. Ada tekanan, intimidasi dari siapa? Dari suaminya, saudaraku. Ketika dia pergi berangkat ke gereja, dia dicaci oleh suaminya. Ketika dia pergi berangkat beribadah, dia diolok oleh suaminya. Dia pulang dari gereja, dia ditekan, dia diintimidasi oleh suaminya. Dimarahi terus. Gak ada yang benar apa yang dia lakukan. Ya, mudah-mudahan gak ada di tengah jemaat kita yang seperti itu, ya. Saya percaya jemaat kita semua suami-suaminya adalah yang luar biasa. Ya, ketika melihat istrinya luar biasa di hadapan Tuhan, dia akan lebih lagi luar biasa karena dia adalah imam di tengah jemaat ataupun di mana di keluarganya. Saudara, setiap ada ruang kesaksian, ibu ini selalu menangis, menyaksikan, menyampaikan kepada semua jemaat, Bapak Gembala, tolong doakan kami. Suami saya seperti ini. Dia menangis terus dan menangis. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat keluarga ini pada dasarnya, dia adalah ibadah jemaat yang biasa-biasa. Jemaat yang tidak rajin dalam ibadah pada dasarnya sebelumnya. Tetapi saudaraku, ketika perlakuan, tekanan, intimidasi suaminya itu yang membuat dia semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kesengsaraan hidupnya menjadikan dia tekun mencari Tuhan. Penderitaan yang dialaminya membuat dia tekun berdoa, belajar tentang firman. Ya, saudaraku, ini satu hal yang luar biasa. Dia menggantungkan harapannya di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah sang penolong hidupku. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kemungkinan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seandainya ibu ini mendapatkan perlakuan yang manis dari suaminya, bisa saja, mungkin saja dia belum tentu dia mencari Tuhan. Ya, bisa saja saudara dikasih Tuhan, kalau dia keadaan baik dengan suaminya, bisa saja dia hanya jemaat yang biasa-biasa, yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupannya. Tapi saudara dikasih Tuhan, keadaan memaksa dia sehingga dia harus mencari Tuhan. Keadaan memaksa dia sehingga dia harus bertegur lutut di hadapan Tuhan.
setiap persoalannya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudaraku, kesengsaraan yang dialami oleh si ibu ini membuat dia semakin tekun, semakin mencari kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Semakin dia ditindas, semakin dia sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang tahan uji adalah orang yang sudah terbiasa dengan persoalan berat yang dialaminya, dan dia bisa menghadapinya dan menang atas masalah itu. Ya. Saya katakan saudara, orang yang tahan uji adalah orang yang telah terbiasa menghadapi masalah dan dia menang terhadap masalah itu. Seorang jemaat yang tangguh tidak dibentuk dengan situasi zona yang nyaman. Jemaat yang kuat, yang kokoh tidak dibentuk dengan sesuatu yang semua serba baik, semua serba instan, tetapi melewati proses badai hidup yang menerjang kehidupannya, membuat dia menang. Sungguh-sungguh tekun, dia menang dan dia bisa melihat segala sesuatu itu membuat dia semakin kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, jangan cari kekuatan di dalam diri seseorang yang tidak pernah menghadapi masalah. Ya, karena firman Tuhan mengatakan masalah memunculkan seseorang semakin kuat di dalam Tuhan. Bila seorang terbiasa menghadapi masalah di kemudian hari, ketika ada muncul masalah, dia akan kuat. Ya, dia akan kuat. Dia tidak akan jatuh tergeletak. Tetapi bagi orang yang tidak pernah menghadapi masalah, dia akan jatuh tergeletak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, problem yang kita akan hadapi ke depan sebagai jemaat Tuhan, kita menghadapi hari-hari menantikan kedatangan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan akan ada kekacauan, peperangan, dan akan ada penyakit yang tidak pernah muncul. Dia akan muncul. Inilah tanda akhir zaman sudah mulai dekat. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini adalah bagian dari pembentukan kepada setiap umat Tuhan, supaya umat Tuhan itu kuat ketika masanya, waktunya tiba. Kita kuat karena kita sudah mulai memiliki pengalaman digoncang, dihempaskan, dan digembleng sedemikian rupa, tetapi kita tetap kuat, tidak pernah jatuh. Beban berat pun yang akan kita hadapi tidak akan membuat kita jatuh. Terlebih saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, beban yang berat menghampiri setiap orang. Tidak peduli orang kaya, orang miskin, tidak peduli dia pejabat pemerintah, pejabat tinggi, pejabat militer, apapun itu adanya. Tidak pernah terhindar kebal terhadap yang namanya virus yang mana disebut COVID-19 saat ini. Tidak pernah. Kita melihat Perdana Menteri Inggris ya, dikatakan positif. Menteri Kesehatannya dikatakan positif. Gubernur, wali kota, dan segala macamnya itu tidak menjadi kebal terhadap hal ini. Engkau kaya pun engkau akan kena. Hanya ada satu kekebalan tubuh yang membentuk hidup kita ketika kita ada di dalam naungan perlindungan kasih karunia Tuhan.
Tidak ada yang lain, saudara. Itu sebabnya saya di awal tadi mengatakan, kenapa saya semakin setiap saat saya minta jemaat bangun mesbah keluarga. Bangun mesbah keluarga, berdoa bersama keluarga. Bergandengan tangan kita berdoa, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dia sumber pertolongan kita. Ya. Saudara, kalau engkau masih menganggap apa yang saya serukan selama ini merupakan sesuatu hal yang biasa-biasa, mulai saat ini berubah. Ayo, 1, 2, 3 orang berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Di situ Tuhan katakan dia hadir. Dia ada. Jangan engkau mengira harus ada di gereja baru bersekutu, saudara. Tidak. Dimanapun engkau berada, engkau boleh menyembah memuliakan Tuhan. Engkaulah baik Allah yang sesungguhnya itu. Gereja yang sesungguhnya bukan lagi dunia, tetapi pribadi jemaat itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang tahan uji. Kejadian ini akan membuat kita belajar, supaya kita tahu seberapa hebatnya pun kita, seberapa banyaknya pun uang kita. Selama ini saudara dikasih Tuhan, kalau ada orang sedikit-sedikit sakit ke rumah sakit, saat ini waktunya tidak ada lagi yang seperti itu. Adapun uangmu, engkau tidak bisa ke rumah sakit. Kalau bisa rumah sakit dihindahkan saat ini. Nah, makanya dikatakan stay at home. Tetapi stay at home bukan berarti engkau berdiam diri saja. Renungkan kebenaran firman Tuhan, belajar berdoa di dalam roh dan di dalam penyembahan kepada Allah. Supaya ketika waktunya tiba, engkau menjadi pribadi yang tahan uji. Terbiasa di menghadapi masalah, terbiasa menghadapi sesuatu yang tidak pernah dilihatnya, tidak membuat dia panik, ya, itu akan membuat dia pribadi yang tahan uji. Saudaraku, bagaimana seharusnya kehidupan orang-orang yang beriman kepada Kristus? Kita sudah dibenarkan, tadi dikatakan oleh firman Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh karena beriman kepadanya. Kemudian kita sekarang sudah berbeda dengan kehidupan kita yang dahulu. Di mana kehidupan kita saat ini ada di dalam kedamaian dengan Allah, menikmati damai sejahtera di dalam Allah. Hidup kita bukan di bawah intimidasi oleh sakit penyakit. Hidup kita ada di dalam pergantian tangan Tuhan. Sehingga ini tidak membuat kita takut. Walaupun kita stay at home, kita tetap mengalami damai sejahtera Allah. Karena kita tahu kita akan tetap terkoneksi dengan Allah. Itu yang membuat kita kuat. Walaupun ketika dikatakan diberlakukan stay at home, kita taat dan tunduk kepada itu. Dan akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dirumahkan, dan ada lain sebagainya, menerima setengah gaji untuk 1 bulan, untuk kebutuhan 1 bulan dibayar setengah bulan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu pelajaran bagi kita, supaya kita bisa mengikat pinggang kita, supaya kita bisa berlari-lari menuju kepada kasih karunia Tuhan. Seperti yang saya katakan, orang yang tangguh tidak dibentuk dengan sesuatu yang nyaman. Kalau engkau mengharapkan sesuatu yang nyaman terus, belum tentu engkau bisa bertumbuh dalam Tuhan. Tapi ini mungkin saja bagian dari rencana Allah di dalam goncangan ini. Adakah umat saya yang mencari saya setiap saat? Adakah umat Tuhan yang masih rindu dengan kehadiran lawatan Tuhan di dalam rumah tangganya? Ya. Saudaraku, Paulus memiliki konsep bahwa mengikut Kristus
harus bangga dengan kesengsaraan yang didapatkan. Ya, ini sesuatu hal yang berbalik dengan apa yang kita pikirkan. Kita merasa kalau kita sudah mengalami di dalam Kristus, kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita merasakan hidup kita akan nyaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita mendapatkan suatu tantangan, tetapi bagi orang yang hidup di dalam Tuhan, tantangan tidak membuat kasih karunia di dalam hidupnya sirna, tetapi tantangan akan membuat kasih karunia Tuhan dalam hidupnya semakin melimpah dilihat oleh semua orang, semakin bersemangat, semakin kuat, semakin sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Ya, saudaraku, kesengsaraan dikatakan menimbulkan ketekunan. Ketekunan yang di sini saya melihat adalah kesabaran. Ketika kita mengalami kesengsaraan dalam kehidupan kita, ini membentuk kita semakin sabar, setia, tekun di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh. Ya, saudaraku, ini yang akan membedakan kita dengan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, yang tidak hidup di dalam Kristus. Cenderung orang yang tidak hidup dalam Kristus, ketika diperhadapkan persoalan masalah besar, akan cenderung kelihatan gerasa rusuh, panik, merasa terintimidasi, merasa seolah-olah dia kehilangan kebebasan. Tetapi bagi orang yang di dalam Tuhan, momen-momen seperti ini justru dimanfaatkan untuk membangun hubungan, mencari kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan. Ya. Adakah kita sudah melakukan hal itu? Adakah kita sudah semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Saudaraku, doa orang benar akan besar. Besar apanya? Kuasanya. Ketika 2-3 orang di dalam keluarga berdoa, doa yang topik yang sama kepada Tuhan dinaikkan. Setiap rumah berdoa, dalam setiap rumah-rumah kudus Tuhan di seluruh penjuru dunia ini, kita akan melihat belas kasihan Tuhan akan turun. Dia akan melalukan semua musibah, wabah, penyakit ini dari kehidupan umat manusia. Karena ada orang yang berdoa, karena ada orang yang masih setia. Dan saya percaya engkau yang ada di rumah saat ini juga adalah umat yang setia itu, yang terus tekun berdoa. Amin. Engkaulah orang-orangnya itu yang masih terus bertekun lutut di hadapan Tuhan, terus menangis di hadapan Tuhan, menyampaikan setiap pergumulan di hadapan Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana seorang Rasul Paulus ya memiliki satu konsep yang sangat luar biasa di dalam yang saya katakan tadi, bahwa mengikut Tuhan harus bangga terhadap kesengsaraan. Ya, jadi bangga dengan kesengsaraan. Di mana itu? Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 31. Saya akan membacakan bagi kita dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, 1 Korintus 15 ayat 31 sudah ditemukan, amin. Saya baca dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara-saudara, setiap hari saya tahan menderita karena saya bangga atas kehidupanmu
sebab kalian sudah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, dijelaskan di sana bahwa dia bangga dengan penderitaannya, bangga atas kehidupannya jemaat-jemaat yang ada di Korintus, bahwa mereka meskipun di dalam persoalan, meskipun terjadi kesengsaraan mereka alami, tetapi mereka masih juga tetap setia, bangga di dalam Kristus. Dan saudara, setiap hari dikatakan saya tahan menderita. Jadi bukan kesenangan yang dicari, karena kita tahu hidup kita untuk Tuhan. Hidup kita bukan untuk kita, hidup kita untuk Tuhan. Bagi Tuhan kita ada, sehingga apapun Tuhan lakukan, biarlah kita mengerjakan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, sehingga kita tetap di dalam kesengsaraan itu mengumpulkan ketekunan ataupun kesabaran. Ketekunan itu membuat kita tahan uji, dan tahan uji selanjutnya dikatakan menimbulkan pengharapan. Saudaraku, Paulus sungguh mengalami bahwa dari kesengsaraan timbul kesabarannya, ketekunannya. Ketekunan itu menimbulkan dia tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan kesengsaraan, kebaikan, pengharapan di dalam apa yang dia kerjakan. Kata kesengsaraan itu menunjukkan kepada berbagai macam pencobaan, ya, ujian yang menekan hidup kita. Kesengsaraan, ujian, tekanan yang menekan hidup kita. Saudara, sesuatu bukan karena kesalahan kita, tetapi datang dalam hidup kita dan menyulitkan kehidupan kita. Bisa saja itu kebutuhan, ya, keuangan, keadaan yang tidak menguntungkan, penyakit, ya. Dan juga saudara yang dikasih Tuhan, penganiayaan, persoalan-persoalan kompleks terjadi, apalagi di akhir-akhir ini, saudaraku. Kemarin saya tertarik membaca satu artikel dan saya sangat kaget. Judulnya di sana, saudaraku, dikatakan Amerika, USA panic buying gun. Ya, panic buying magazine, senjata api. Ada satu kepanikan terjadi di sana, saudara dikasih Tuhan, dengan situasi yang saat ini terjadi. Kepanikan itu menimbulkan mereka, ada yang mengambil satu langkah, jatuh di dalam dosa, membuat satu keributan, kerusuhan, perampokan, sehingga orang-orang panik dan mereka mempersenjatai diri mereka dengan membeli senjata api. Wow, mereka sampai segitunya, saudara. Kalau di Indonesia, di Malaysia, di Singapura kemarin, orang panik market ataupun beli di supermarket kebutuhan kehidupan sehari-hari. Selain mereka panik beli sesuatu bahan makanan, mereka juga panik membeli senjata api untuk mempertahankan diri, supaya mereka tidak menjadi korban perampokan, begal, atau lain sebagainya. Ini yang akan terjadi bagi orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Mereka akan panik, dan mereka yang panik mengambil satu langkah yang tidak benar, jatuh di dalam dosa. Mari kita berdoa untuk Indonesia tidak terjadi yang demikian. Sebab ada pengalaman yang terjadi di tengah bangsa kita ketika kepanikan terjadi, perusakan, kerusuhan, dan penjarahan di toko-toko dan di segala macam itu terjadi. Kita berdoa itu tidak terjadi. Kita tetap
Bagi orang-orang yang setia dalam Tuhan, kita menenangkan situasi. Tenangkan situasi. Jangan posting sesuatu hal-hal yang meresahkan. Ya, yang meresahkan orang lain. Posting sesuatu yang kabar-kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita, kabar kelepasan kemenangan, supaya orang yang membacanya tidak larut dengan apa yang menjadi viral saat ini. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, orang tidak memperbesar yang namanya COVID-19, tetapi orang memperbesar kemuliaan, kedahsyatan, keagungan Kristus yang ada di dalam penyertaannya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita harus kuat di dalam Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 menulis demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, saya percaya mahkota ini bagian dari jemaat-jemaat yang saya pimpin di gereja ini. Amin. Engkau yang ada di rumah saat ini, mahkota itu adalah bagian daripadamu, bagian kehidupan yang dijanjikan Allah kepadamu. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, tahan uji, dia akan mendapatkan mahkota yang akan disediakan bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini jangan marah. Bila Tuhan belum memberikan jalan keluar di dalam pergumulanmu, ya, jangan marah. Katakan kepada istrimu atau suamimu, sayang, jangan marah ya. Kalaupun sesuatu belum terjadi dari apa yang kita gumulkan. Anakku, kasih tahu ke anakmu, anakku jangan marah ya. Kalaupun engkau belum mendapatkan sesuatu yang engkau inginkan, jangan marah. Jangan marah. Karena Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagimu. Mungkin pergumulan ini adalah tanda dari surga agar kita mencari Tuhan. Amin. Mungkin persoalan ini mungkin membuat kita, memproses kita supaya kita semakin mencari kemuliaan Allah. Ya. Supaya kita semakin mengandalkan Tuhan, supaya kita semakin erat kepada Tuhan, hidup di dalam pengharapan kepada Kristus. Ya, saudaraku, situasi ini, tekanan yang berat ini, jangan sampai membuat kita kehilangan pengharapan. Tapi saya mau mengajak kita semua, situasi ini adalah waktunya Tuhan untuk kita semakin sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Dia. Ada amin? Jemaat Tuhan yang di rumah, amin? Bangun hubungan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia pasti memberikan kesanggupan untuk engkau menanggung beban, sehingga kita bebas dan tahan uji. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu, saudara, segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepadamu. Makanya saya katakan jangan takut, jangan panik. Ya, meskipun kenyataannya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin tidak khawatir? Kami kerja hanya dibayar separuh, Pak. Angsuran cicilan bayarnya sekian, terus makan kami sekian, uang kos sekian. Bagaimana mungkin kami tidak risau, Pak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin kuat engkau berdoa, meyakinkan
pengharapanmu kepada Tuhan, itu akan membuat engkau sanggup menangguhkan beban yang menimpa engkau saat ini. Menimpa setiap orang-orang, bukan hanya kita, yang kaya, yang miskin, semua merasakan, menanggung beban ini. Saudaraku, jemaat mengalami tekanan yang berat. Orang-orang Yahudi maupun dari orang-orang Roma sendiri pada saat itu mengalami konflik yang serius. Sehingga Paulus menasihati dan mengingatkan mereka bahwa dalam hidup ini bukan hanya ada damai sejahtera dalam Yesus Kristus, tetapi juga ada kesengsaraan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun ada kesengsaraan, tetapi tetap ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ya, kesengsaraan timbul pengharapan. Dan pengharapan itu muncul ketika ada kesabaran dan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan kita menjadi tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan jemaat yang tangguh. Ya, jemaat yang memiliki pengharapan. Saudaraku, Allah tidak pernah mengecewakan engkau. Karena Allah akan senantiasa mencurahkan segala kemurahannya lewat kuasa Roh Kudus dan menolong kita semuanya di dalam menjalani ataupun melewati hari-hari berat saat ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun dalam hidup ini ada kesengsaraan, tetapi ada Roh Kudus yang akan menolong kita melewati semuanya itu. Ada Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu pribadi. Ada pribadi-pribadi yang selama ini mungkin menyertai engkau di dunia ini. Tetapi ketika ada persoalan pribadi itu mungkin akan meninggalkan engkau. Karena jarak akan membatasi. Ada social distancing. Engkau tidak bisa berdekatan satu sama lain lagi dengan saudara-saudara terkasihmu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama Kristus tidak ada yang namanya jarak. Tidak ada social distancing bersama Kristus. Dia ada di dalam hatimu saat ini. Dia ada di dalam kehidupanmu saat ini. Izinkan dia bekerja di dalam kehidupanmu, memberi engkau kekuatan, memberi engkau kemampuan, meneguhkan engkau supaya engkau menjadi pribadi yang tahan uji. Engkau menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, melewati setiap badai kehidupan, kesengsaraan. Ya, itu akan membuat pengharapan yang kekal di dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi firman Tuhan yang menyapa kita semua. Saya mau jemaat Tuhan tidak terfokus kepada persoalan. Saya mau mengajak jemaat semua bersama dengan kami yang akan selalu setia mendorong saudara-saudara untuk tetap hidup membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Cari Tuhan dalam hidupmu. Cari kemuliaan. Bayangkan dan juga rasakan setiap perbuatan-perbuatan yang ajaib yang sudah dia kerjakan dalam hidup. Dia Allah yang sama. Allah yang perkasa dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah Immanuel itu yang akan selalu menyertai engkau di dalam setiap kehidupan ini. Satu hal keprihatinan. Pada saat ini sebenarnya saudara dikasih Tuhan, ada banyak orang yang tidak sadar, tidak tahu. Tepat pada hari ini, gereja kita, sinode kita GGB
seluruhnya sedang merayakan ulang tahun yang ke-97 tahun. GGP merayakan ulang tahunnya yang ke-97 dalam keadaan yang seperti ini. Tetapi saya percaya ini juga bagian dari anugerah Tuhan. Kita boleh merayakan ulang tahun di dalam keadaan seperti ini sehingga dari rumah-rumah jemaat ada pujian penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Berterima kasih untuk gereja kita yang selalu menaungi kita, yang selalu mengarahkan iman percaya kita untuk tetap berteguh di dalam Kristus Yesus. Biarlah GGP semakin dipakai memperlengkapi Tuhan di dalam situasi ini. Dan hambanya Bapak Ketua Sinode kita, Bapak Pendeta Willy Ngomongsun, diberkati, diberi hikmat Tuhan luar biasa, memimpin kita melewati setiap perjalanan kehidupan gereja secara sinodal. Dimanapun GGP saat ini, biarlah kita semua bersuka cita senantiasa memuliakan Tuhan di dalam ulang tahun yang luar biasa. 97 tahun bukan waktu yang singkat, adalah suatu waktu yang panjang. Tuhan memproses gerejanya, Tuhan memproses jemaatnya, sehingga kita percaya ke depan gereja ini akan tepat seperti semboyan kita, gereja idaman Kristus yang senantiasa mempermuliakan Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menjadi gereja yang misioner, memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada semua orang-orang yang ada di luar sana. Setiap orang yang terikat, setiap orang yang terintimidasi, terbelenggu, dibebaskan, dilepaskan. Rantai-rantai pengikatnya dihancurkan oleh karena kuasa pelayanan yang dilakukan Tuhan lewat gerejanya GGP seluruh nasional. Demikian saudaraku firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa untuk karya Tuhan yang luar biasa untuk kita semua, untuk gereja Tuhan, untuk keberkenanan Tuhan bagi kita di dalam usia yang cukup tua saat ini. Biarlah kita semakin semangat untuk menebarkan Injil kepada semua penjuru bumi ini. Dimanapun kita berada, kita menjadi alat Kristus. Sebab kita sadar bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan semua umat manusia. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengundang kita bertekun lutut di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa dan sekaligus meresponi firman Tuhan. Berdoa juga untuk topik-topik doa yang sudah selalu saya bagikan bagi kita. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, ambil posisi. Kita berdoa sapaan. Kita berdoa yang pertama untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa yang kedua, bangsa dan negara kita untuk diberi hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa ini supaya kita cepat keluar dari musibah ataupun wabah penyakit yang sedang melanda bangsa kita saat ini. Kemudian yang kedua, kita berdoa supaya semua yang terlibat penanganan COVID-19, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, baik itu para medis, dokter yang terlibat di dalam penanganan virus ini, supaya Tuhan beri hikmat kekuatan bagi mereka, terlebih sistem imun yang kuat bagi mereka di dalam menghadapi virus jahat saat ini, sehingga oleh kasih karunia yang Tuhan berikan, mereka Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk menyembuhkan setiap orang-orang yang terinfeksi. Kita berdoa bagi sahabat, saudara kita, teman-teman kita yang saat ini terbaring di rumah sakit, yang mana mereka dideteksi ataupun dinyatakan positif corona, ataupun masih tergantung ODP ataupun PDP ataupun apapun itu yang disebutkan mereka
terpapar dengan virus ini yang sedang dalam pemeriksaan tim medis. Biarlah Tuhan memberi kekuatan bagi mereka supaya perlindungan Tuhan senantiasa menyertai, dan Tuhan memberi kekuatan, memberi kesehatan, dan mereka dipulihkan dari setiap serangan sakit yang jahat ini. Dan kita berdoa juga supaya gereja kita, semua gereja-gereja ke depan ketika wabah ini berlalu, kita kembali ke gereja bisa dengan leluasa memuji, memuliakan Tuhan yang besar itu. Kita berdoa, Bapa Sorgawi, terima kasih untuk segala kasih karunia yang Kau nyatakan bagi kami, untuk anugerah yang besar yang Engkau nyatakan bagi setiap